Penggantian Menteri Keuangan ini sempat menimbulkan sentimen negatif saat IHSG melemah. Dan untuk membahas yang sudah hadir, Direktur Ekonomi Selyos, Nailul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, Mas Fatan. Ya, Mas Huda, jadi selama ini kan kita tahu bahwa Sri Mulyani dikenal sebagai simbol stabilitas, kemudian kredibilitas fiskal Indonesia di mata internasional. Apakah pergantian ini, Mas, beresiko menurunkan kepercayaan pasar? Ya, yang saya lihat sebenarnya ini dampak kepada investasi di IHSG itu akan sangat temporer, Mas, sebenarnya. Karena mungkin kalau kita lihat hari ini saham terguncang dengan pemberitaan reshuffle yang memang terkesan mendadak, namun demikian biasanya itu pasar juga akan rebound dengan cepat juga. Nah, kemudian kalau kita lihat juga Purbaya ini kan juga bukan orang baru di pemerintahan ya. Jadi saya rasa keberlanjutan akan tetap diusung. Nah, namun demikian, saya juga melihat keraguan pasar ini karena sepak terjang dari Purbaya sendiri yang sangat sedikit bergelut dengan sektor fiskal. Nah, sentimen inilah yang mungkin akan menjadi faktor penurun IHSG dalam beberapa hari ke depan. Tapi kita melihat ini bagaimana nih pemerintah meyakinkan kepada publik bahwa pilihan Purbaya ini adalah pilihan yang tepat. Oke, Mas Huda, kalau misalnya memang ada guncangan jangka pendek setelah ada pergantian di hari ini begitu ya, apakah ini lebih ke pasar finansial atau ke dunia usaha real, Mas? Ya, ke pasar finansial, Mas. Ke pasar finansial, karena kalau kita lihat sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Purbaya sendiri ketika press conference pertama kali sebagai Menkyu itu adalah mengusung terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan diganti dengan signifikan. Artinya ini akan berita selanjutnya adalah akan keberlanjutan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi APBN yang kita harapkan sebenarnya pembahasan era APBN ke depan itu bisa dilakukan dengan lebih cermat oleh Purbaya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini pembahasan APBN yang sudah berjalan ini juga akan jadi PR bagi Purbaya sendiri gitu kan. Dan saya rasa sebenarnya gonjang-ganjing Sri Mulyani ini mundur atau dicopot dari Menkyu itu sudah mengganggu dari sisi kestabilan dunia usaha kita sebenarnya. Nah, makanya ini pemerintah dengan sangat berani sebenarnya itu menunjukkan bahwa Menkyu itu tidak selamanya Sri Mulyani. Makanya ini yang saya garis bawahi, pemerintah sudah berani untuk keluar dari zona nyaman dengan mencopot Sri Mulyani sebagai Menkyu. Dan ini juga memberikan kepastian bagi siapa? Kepastian bagi dunia usaha bahwa ya akhirnya Sri Mulyani itu mundur ataupun diganti dari Menkyu dengan penggantinya adalah Purbaya. Jadi ini menjawab ketidakpastian terkait dengan Menteri Keuangan yang selama ini memang menjadi perbincangan publik. Oke, pas guncangan seperti ini tuh biasanya berapa lama sampai kemudian bisa kembali stabil? Dan apa langkah pemerintah, khususnya Menkyu yang baru, supaya kemudian bisa menenangkan pasar, Mas? Iya, selama ini kan kalau kita lihat kan memang dari sisi Menteri Keuangan ya, itu kan selalu diisi oleh lulusan dari Universitas Indonesia yang memang dia kalau boleh bilang memang sangat kental sekali dengan kebijakan fiskal yang saya rasa Sri Mulyani juga sudah lama bergelut terkait dengan kebijakan fiskal dan memang ini menjadi salah satu ya tadi langganan dari anak-anak pun orang UI gitu kan. Nah, saya rasa sebenarnya ini Purbaya harus bisa mengedepankan bahwa saya ditunjuk karena memang piawai dalam mengelola ruang fiskal dan mengelola fiskal sehingga fiskal kita kembali sehat. Nah, ini yang harus ditunjukkan oleh Purbaya bahwa kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Sri Mulyani dengan berbagai kebijakannya seperti ada rencana kenaikan PPN, Kortek dan sebagainya itu harus bisa diminimalisir ataupun harus bisa dibawa kebaharuan dalam menjalankan kebijakan fiskal yang inklusif. Makanya dalam rilis yang kita sampaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Menkyu yang baru termasuk juga memastikan penerimaan pajak itu memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, kemudian juga ada terkait dengan belanja perpajakan, stimulus dan insentif fiskal yang harus dikoreksi, kemudian juga ada kebijakan ekonomi ataupun kebijakan fiskal yang dia berdasarkan pada
kepentingan halayak luas gitu kan. Nah selama ini yang memang kita lost, kita hilang dari kebijakan pemerintah adalah ketiga hal tersebut. Makanya kita harapkan dari Purbaya sendiri itu menunjukkan bahwa pilihan Purbaya ini tepat gitu kan. Nah ini yang bisa menjawab adalah Purbaya itu sendiri dengan berbagai kebijakan yang nantinya ini akan dikeluarkan oleh Purbaya. Oke, berarti PR-nya cukup berat ya Mas ya. Pertama dia harus meyakinkan pasar bahwa dia layak. Kemudian juga ada PR-PR seperti yang tadi sudah Mas sebutkan, seperti pajak dan lain-lainnya. Nah menurut Mas, reshuffle ini apakah memang juga dipengaruhi oleh tekanan politik atau lobby-lobby tertentu mengingat posisi Menteri Keuangan sangat strategis secara ekonomi dan juga politik, Mas Huda? Ya, yang paling pasti adalah Celius juga sudah meminta bagi pemerintah, khususnya Prabowo, untuk berani mengganti Sri Mulyani. Karena kalau kita lihat sebenarnya kinerja Menteri Keuangan ini juga cukup cukup jelek, gitu kan. Bahkan bukan cukup jelek, bahwa kita bisa bilang pengolahan fiskal kita cukup serampangan gitu kan. Dalam hal kalau kita lihat belanja sangat tinggi sekali, kemudian kalau kita lihat penerimaan pajak berkurang, dan kemudian ada beberapa kebijakan yang menurut saya dan Celios secara lembaga itu harus dievaluasi, seperti Cortex, kemudian ada kenaikan tarif PPN dan sebagainya, yang itu memang didasarkan pada kebijakan Sri Mulyani. Nah kedua adalah kalau kita lihat ini juga ya bisa kita bilang ada pengaruh dari kejadian yang sebelumnya di mana memang Sri Mulyani menjadi korban penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok massa. Jadi memang sebenarnya kita sudah menuntut juga semuanya diganti, dan saya rasa juga sebenarnya semuanya juga harusnya merasa ketika memang sudah dikorbankan oleh politik di Indonesia itu juga sudah mengundurkan diri, dan kabarnya memang sudah mengajukan pengunduran diri. Nah, tapi memang tidak diperbolehkan oleh Prabowo. Nah, kita dengan hari ini dengan dicopotnya Menteri Keuangan, kita berharap ada kebijakan baru lagi, kebijakan yang objektif berbasis data, dan memang kita terus kawal juga Menteri Keuangan yang baru ini Pak Purbaya itu agar kebijakan yang dilakukan oleh Menteri baru ini tidak melenceng dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Misalkan satu lagi yang sering saya sampaikan adalah anggaran pendidikan yang tidak boleh digunakan untuk makan bergizi gratis, yang kemarin juga disampaikan oleh Sri Mulyani bahwa itu harusnya bisa diminimalisir. Makanya ini yang saya lihat harusnya membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Berarti sama-sama kita wajib untuk memberikan waktu ya Mas ya dengan Menkyu yang baru ini untuk kemudian bisa membuktikan tugasnya dan juga sekali lagi berdampak baik bagi masyarakat. Mas Huda, terima kasih Mas untuk perspektifnya di malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.